Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Camilan bulat-bulat yang rasanya manis legit ini asalnya dari Arab Saudi, Timur Tengah. Bahannya ekonomis dan sangat mudah dicari. Buat yang penasaran, langsung aja kita simak cara membuatnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Bahan dasar utama yang saya gunakan ada 250 gram tape singkong yang udah saya buang seratnya. Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir. Ini kita haluskan dulu ya teman-teman. Kita campur dan kita haluskan tapenya hingga tercampur dan gulanya sedikit larut ya teman-teman. Kalau mau lebih cepat bisa juga menghaluskannya menggunakan chopper ya teman-teman. Tambahkan 2 butir telur. Kue ini biasa dijajakan banyak dijual di pinggir-pinggir jalan loh teman-teman. Pasti teman-teman kalau tahu namanya udah nggak asing lagi ya. Ini lumayan populer loh kue ini di Indonesia. Lanjut ke adonan, tambahkan 1 sendok makan munjung susu bubuk full cream. Ini saya pakai Denko ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur rata ya. Sebenarnya kue ini bentuknya enggak bulat-bulat seperti bakso seperti ini ya teman-teman. Bentuk aslinya itu bulat-bulat pipih ya. Ini karena saya modifikasi aja pakai cetakan yang saya punya. Oke, ini udah semua tercampur rata biar gurih dan wangi. 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, vanili larom. Boleh pakai vanili bubuk biasa ya atau vanili cair. Kemudian di sini saya tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya secara bertahap sambil diayak ya teman-teman untuk memastikan bahwa tepungnya ini halus ya, tidak ada yang menggerindil. Oke, kalau udah diayak semua tepungnya, ini kita aduk lagi biar tercampur rata ya. Bagi kamu yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke adonan. Di sini ada 300 ml santan hangat ya. Ini santannya udah saya masak dan kondisinya udah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Ini santan kental instan kemasan 65 ml yang saya campur dengan air hingga mencapai volume 300 ml. Oke, ini kita aduk dan kita tuangkan secara perlahan agar lebih mudah tercampur dengan bahan yang lainnya. Walaupun bahannya sederhana seperti ini aja, tapi ini rasanya beneran enak loh teman-teman. Cara membuatnya sangat mudah kan? Tidak perlu mixer, tidak perlu oven, hanya diaduk-aduk dan dicampur aja semua bahannya jadi makanan yang enak banget. Oke, sekarang ini santannya udah saya tuang semua. Ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Agar tidak mudah basi, tipsnya santannya harus dimasak sampai mendidih dan ditunggu sampai hangat baru dimasukkan ke dalam adonan. Ini saya mengaduknya saya ganti dengan whisker ya teman-teman. Jadi lebih mudah tercampur untuk semua bahannya. Oke, sekarang kita masukkan 60 gram margarin yang udah dicairkan ya teman-teman. Kayak gini aja, ini margarinnya udah nggak panas lagi ya saat dimasukkan. Nah, saat mencairkan margarinnya jangan sampai warnanya sampai bening ya teman-teman, nanti kuenya jadi seret ya. Jadi setengah leleh apinya langsung dimatikan ya saat melelehkan margarinnya. Oke, ini diaduk aja terus seperti ini hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Jangan sampai masih ada yang mengendap di bawah ya teman-teman untuk margarin ataupun tepungnya. Ini diaduk, dikocok seperti ini aja teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, agak kental. Oke, ini udah tercampur rata dan untuk memastikannya lagi kita ratakan bagian pinggirannya menggunakan spatula seperti ini ya. Diaduk lagi sampai ke bagian dasarnya biar rata semuanya ya teman-teman.
Nah, kalau udah yakin bahwa ini udah bener-bener tercampur rata ya sampai ke bagian dasarnya, ini kita tunggu dulu ya. Karena ini menggunakan ragi, ini kita tunggu 1 jam hingga adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Lihat, udah tinggi banget teman-teman. Kita pecahkan aja gelembung-gelembung udaranya, kita aduk rata lagi biar semua gelembungnya pecah ya teman-teman. Aduk lagi menggunakan sendok. Ini udah siap kita masak. Untuk toppingnya di sini saya pakai seres. Ini ada kelapa sangrai dan ada keju mozzarella ya teman-teman. Untuk topping di dalamnya sesuai selera aja ya, nggak harus sama seperti itu. Untuk olesannya saya pakai minyak samin dari Blue Band ya teman-teman. Atau kalau nggak ada teman-teman bisa pakai Blue Band atau margarin biasa aja ya. Ini dioleskan tipis-tipis aja menggunakan api kecil. Saat sudah panas, masukkan 1 sendok teh ke dalam cetakan. Setelah semua cetakan terisi, langsung kita masukkan untuk toppingnya. Dan setelah toppingnya sudah diberikan, ini kita tutup lagi toppingnya dengan 1 sendok teh lagi ya teman-teman. Kemudian ini dimasak lagi selama 5 menit sampai di bagian atasnya agak kering ya seperti ini. Nah, kalau udah agak kering seperti ini kita balik aja dengan menggunakan bantuan 2 sendok. Membaliknya seperti ini ya teman-teman. Saat warnanya sudah seperti ini ya, ini lebih mudah ya. Kalau di bagian atasnya masih agak basah, itu nanti akan susah ya untuk membalikannya. Oke, setelah dibalik semua, ini kita masak lagi kurang lebih 7 menit lagi. Sampai di bagian bawahnya tingkat kematangannya sama dengan yang di bagian atasnya, warnanya seperti ini. Ini udah cantik, ini udah matang ya teman-teman. Untuk yang di bagian tengahnya, karena di bagian tengahnya api kompornya pas di bagian tengah ya. Nah, untuk yang di pinggir-pinggirnya kita pindahkan ke bagian tengahnya biar cepat matang dan matangnya merata ya teman-teman. Masak semuanya hingga adonan selesai dan habis. Nah, yang ini kita masak lagi ya sampai tingkat kematangannya pas dan sama dengan semuanya ya. Nah, ini dia udah matang semua untuk kue kamirnya. Ini namanya kue kamir ya teman-teman. Kita lihat ini bulat, cantik, sempurna ya teman-teman. Nah, yang ini yang isiannya keju mozzarella ya. Keju mozzarellanya meleleh ya. Kalau kamu suka keju mozzarellanya bisa ditambah lebih banyak lagi ya untuk isiannya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak banget teman-teman. Ini gurih ya, manis, legit, lembut. Tuh, sekarang saya mau cobain yang isiannya kelapa sangrai ya teman-teman. Yang ini lebih wangi ya teman-teman, aromanya tambah wangi dari kelapa sangrainya. Saat dibelah seperti ini aroma wanginya keluar ya dari kelapa sangrai dan adonannya. Ini sama sekali nggak bau amis ya teman-teman. Susu, santan, dan tapenya juga berasa. Dan yang coklat juga ini enak banget. Kalian suka yang mana? Untuk isiannya sesuai selera ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat buat kalian yang lagi bingung mau bikin camilan apa hari ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.